semuanya, welcome back to our YouTube channel di Sam and Sa TV. Asik, ada goyangan gitu ya sekarang. Ini menandakan kita excited ya, karena episode beberapa sempat vakum, terus kita back. Karena kesibukan kita masing-masing, jadi kita vakum dulu sebentar. Tapi kita now back in action. Dan kali ini lumayan agak padat nih, jadi kayaknya lumayan menarik topik kali ini. Jadi thank you sebelumnya buat teman-teman yang udah kirim DM, kita sangat excited. Thank you banget nih udah masuk dan kita mau coba bacain. Iya, karena biasanya memang konten kita sih kita pengennya dari teman-teman yang dengerin dan ceritanya juga cerita kalian nih, nggak cerita kita doang. Nah kalau ini lumayan padat, jadi kita bahasnya satu-satu ya dengan sesuai urutan pertanyaan yang dia kasih. Jadi kalau dia ada sempat request beberapa topik, dia bilang gini, malam Ci, YouTube-nya memberkati banget. Share dong Ci, tipe kepribadian Ci dan suami apa dan bahasa kalian apa juga. Bahasa kasih ada berapa? Bahasa kasih itu ada 5. Iya. Jadi ini sekalian ini ya, selingan dikit untuk masuk, kita bahas sedikit singkat aja bahasa kasih. Bahasa kasih itu basically love language yang dibikin gitu sama di buku. Jadi dia bilang ke kita kalau misalnya setiap dari kita itu punya 5 love language, which is adalah physical touch, terus acts of service, quality time, words of affirmation, sama gift. Nah itu. Waktu itu aku apa? Kalau kamu itu, jadi fun fact-nya pas pertama kali kita awal lagi ngobrol nih, lagi PDKT, aku pernah kirim kamu linknya, kayak tes ini dong love language ini gitu. Aku lupa. Kamu lupa. Aku ingat punya kamu. Kamu itu physical touch. Oh, physical touch. Tapi kelihatan kan dari bahasa kita sehari-hari. Jadi kayak the way kamu express love tuh lewat apa gitu. Nah kalau sehari-hari kan in our daily life kelihatan kalau kamu kan lebih yang hugging gitu. Nah itu kelihatan kok physical touch dari situ. Kalau kamu apa? Kalau kamu kira-kira bisa tebak gak apa? Kamu quality time bukan? Ya iya. Pinter lagi ya. Oh benar ya? Itu actually quality time di aku itu nomor 1. Kalau di kamu itu nomor 2. Jadi kan dari 5 tuh jadi bisa ada urutan kayak beberapa yang lebih tinggi yang mana, tapi dia ada urutan setelahnya. Nah kita ketemu di situ kayak. Jadi aku fisikawan, karena physical touch. Iya bisa. Tapi kayaknya yang aku find out ya, most men juga pasti dia lebih show love-nya dan pengen rasa juga disayang tuh biasanya banyak lewat physical touch gak sih? Kayaknya sih ya. Karena kita tuh so physical. Karena makhluk visual juga kan, jadi kayaknya kayak ya inilah biar sekalian satu paket itu. Nah jadi kalau love language kita kan kalau kamu kan quality time sama physical touch sama quality time. Kalau aku quality time sama words of affirmation. Kalau kamu sadar kan aku makanya kayak ayo dong kata-katanya yang manis gitu kan. Suka demanding. Jangan yang pahit terus gitu ya. Suka demanding istri kalau di rumah. Ayo puji aku gitu. Nah itu kalau itu love language. Nah itu kan bahasa kasih. Nah tadi sebelumnya kan dia sempat minta tuh kepribadian kita berdua apa. Basically kok kepribadian kan banyak ya, semua tes banyak. Cuma kayaknya mau kita bahas lebih ke yang simple aja ya, introvert sama extrovert. Kalau uniknya kita berdua itu ini ya, kalau kamu kan introvert mentok sebenarnya, ya nggak? Benar nggak? Have you always been introvert dari dulu? Ya, belakangan ini mungkin. Iya. Oh kok dulu lebih yang suka keluar gitu? Iya. Sekarang lebih kesini lebih, ya mungkin lebih introvertnya. Lebih nggak pengen ini ya. Nggak pengen banyak ketemu orang kali. Oh iya. Lebih peaceful. Lebih ini kalau misalnya bahasanya lebih nesting. Itu kan udah punya nest soalnya sekarang, udah punya rumah baru. Jadi kayak kita I don't wanna meet people. Iya sih, dan lebih nyaman ya. Iya, mungkin karena pandemi juga. Oh iya, that's true. Kayak mungkin banyak orang yang extrovert pun terpaksa jadi introvert. Iya, mungkin. Cuma ya lucunya kita berdua itu kalau aku juga sama kamu pertama kali yang aku lumayan bisa attracted itu juga langsung kita berdua tipenya bukan yang, kalau extrovert kan tipenya butuh kayak banyak orang ketemu baru dia recharge. Kalau kita kayak we're okay being at home, nggak ketemu banyak orang, udah santai gitu kan. With ourselves. Iya, with ourselves. Terus quality time, kamu me time sendiri, aku me time sendiri, ntar me time berdua gitu kan. Jadi itu kayaknya kita berdua emang lebih suka menyendiri awalnya. Agak ini tapi waktu itu ketolongnya juga kan kita pas ketemu pas pandemi kan. I think that helps our quality time juga ya. Jadi kan karena memang nggak terlalu banyak ketemu orang, lebih baik ngobrolin dalam-dalam. Banyak spend time waktunya gitu. Tapi ya
mungkin bagusnya untuk sekarang udah married kita jadi nggak terlalu butuh yang kayak ketemu so many people ya, udah nyaman di rumah. Benar. Nah itu tadi kepribadian sama love language. Kita lanjut, dia lumayan banyak untuk selanjutnya. Nah ini kayaknya lumayan menarik nih topiknya. Dia bilang nanya cara menyikapi gimana sih dengan perbedaan tersebut sejak pacaran dan menikah. Waktu itu kayaknya kalau ketemu kan quality time ya. Kalau kamu kan quality time, aku physical touch. Jadi kalau ketemu berquality time with physical touch, gitu kan? Iya. Ya kita ini sih apa namanya Langsung gandengan. Gitu. langsung tempel dong gitu ya. Terus tapi itu kan the way kita express our love to each other ya. Tapi ya juga abis itu kita ngobrol terus yang kayak kalau misalnya kita lagi nggak ketemu pun juga teleponan, inget nggak sampai berapa? Ya, itu kan quality time. Karena kan words juga kan. Words. Nah pas lagi nggak ketemu pakai yang quality time. Nah pas ketemu physical touch-nya main gitu kan. Mungkin yang perlu digarisbawahi lebih ke menyikapi perbedaannya, lebih ke gimana kita mengerti satu sama yang lain. Pasti berbeda kan, pasti. Ada yang sama mungkin, tapi kan banyak yang berbeda. Nah kita saling ngertiin mungkin. Dari sisi yang cowok gimana, yang cewek gimana. Pasti ketemulah jalan keluarnya gitu. Betul. Karena perbedaan kalau misalnya kita juga ngalah. Itu yang cowok ngalah lah. Itu curhat ini ya. Kalau minta dipuji ya udah puji aja. Because sometimes kita juga kayaknya males ya. Butuh tapi effort nggak apa-apa lah. Ngalah. Iya. Tapi itu something yang aku ngelihat, ini kan tadi sempat ditanya perbedaan sejak pacaran sama menikah ya. Yang itu aku sering bilang kamu, kalau misalnya cowok lain biasanya pas lagi pacaran tuh effortnya ya menyikapi perbedaan, terus mengerti satu sama lain itu kayaknya mungkin lagi tinggi-tingginya gitu. Pas PDKT. Ya tapi kalau kita kan kebalik ya. Iya, kita kebalik. Waktu ketemu tuh lebih kayak dingin, yang semakin kesini apalagi setelah married lebih hangat. Ya, semakin hangat gitu. Iya, itu semakin ya. hangat. Makin hangat kayak di studio ini hangat nih. Nah, ini kalau yang aku lihat di kamu itu juga paling menonjol itu situ. That's why aku pas ketemu kamu tuh kayak you show progress gitu. Biasanya kan nggak menggeneralisasi ya, tapi yang kebanyakan itu kalau misalnya lagi PDKT kan kayaknya lebih ini apa so many effort dikasih. Iya, jadi kalau pas aku kayak refleksi. Banyak refleksi diri aja. Jadi apa ya yang salah dari hubungan-hubunganku, mungkin yang dulu gagal itu apa yang salah? Ya refleksi, coba diperbaiki yang bisa diperbaiki. Kalau yang nggak bisa diperbaiki ya mohon diterima. Iya. That's true. Ya, tapi kuncinya itu refleksi sama ngalah. Yang cewek juga kadang ngalah kan. Kamu juga ngalah. Nggak mau dipegang tapi ya udah ngalah deh, dipegang nggak apa-apa. Ya itu yang jadi kuncinya adalah mutual effort kan. Iya, mutual effort. Jadi kayak kamunya juga nggak bisa salah satu doang. Kalau misalnya kamu doang yang ngalah ya capek kan. Ini capek. Yang ceweknya doang yang ngalah juga capek. Iya, that's true. Capek dan akhirnya akan bikin hubungan jadi hambar. Even after marriage, itu lebih sering lagi ngalah. lebih sering ngalah. Itu dari hati yang terdalam ya Pak. Iya, waktu pacaran tuh ngalah tuh biasa. Setelah married, waduh, ngalahnya tuh harus on a daily basis. Iya. Tapi ya that's the beauty ya, kalau misalnya kita work on our marriage ya, walaupun sometimes susah buat salah satu dari kita harus aja effort, harus ada ngalah, terus yang pihaknya sana juga effort dan ngalah. Akhirnya kan we grow become better person kan, karena mengikis keegoisan masing-masing. Mungkin untuk yang ngiring DM ini kita bisa bilang ajak effort deh pasangannya. Effort bareng Mas. Itu lebih enak juga. Dibicarain baik-baik gitu. Kayak aku ada ini nih, ada kendala ini ya udah. Nanti cari jalan tengah. Exactly. As simple as that kok. That's very good sih. That's beautiful kalau udah ketemu itu ya. Intinya ya komunikasi dan effort gitu kan. Dan dibicarain masing-masing. Dia mau 10, yang satu mau 15, 12,5. It's beautiful. Yap, betul. In the middle. Exactly. That's very good. Karena ya kalau misalnya dia mau 10 terus satu 15, tapi pilihnya ada ya udah 15 aja. Berarti kan ada satu effort yang akhirnya dia mengorbankan jati dirinya dia ya. Nah itu juga kita mungkin bedanya iniin perbedaan kan, kita ketemu di tengah. Tapi nggak usah yang kayak kebanyakan tuh aku dengar bahas curhat juga. Maksudnya yang curhat kan cewek, mereka kayak
aku mau sabar nih ngadepin dia tapi dia udah nggak effort. Nah itu yang tadi kamu bilang. Wah itu problematik yang berbeda lagi Nah, tuh. iya. Sudah nggak mau effort. Nah ini kan masih untuk menanyakan perbedaannya gimana. Iya. Tapi kalau udah sampai di taraf nggak mau effort, nanti someday kita bahas deh. Ya, nah itu Itu udah pasti ada something happen kan. Yep. Dan pasti ada yang nggak beres, gitu, yang harus dibereskan. Ya, itu menarik sih karena banyak banget aku kemarin 2-3 orang dalam hari bersamaan tuh gitu ngomongnya kayak aku pengen sabar tapi sebenarnya dia udah nggak effort, cuma ya aku masih belum bisa lepasin nih, masih ya dengan semua perbedaan yang ada dia mau terima as a the woman kan yang cerita cewek, tapi yang cowoknya mungkin udah nggak even kontak dia ngajak ketemuan, udah nggak jelas, udah nggak even bales teks gitu, kayak then why are you still masih mau sama dia gitu, dan ya mungkin belum ready to let go aja sih. Nah itu yang tadi yang kamu sempat bahas tentang effort itu aku langsung gak ingat di situ sih. Nah, nanti kita bahas full khusus ya tentang mutual effort ya, karena itu kunci dari relationship kan. Nah, itu tadi tentang menyikapi perbedaan. Kalau yang ini spesifik for you nih, yang nextnya ini menarik. Dia bilang untuk suami Cici, lihat suami Cici kayaknya kalem tapi sure gitu ya. Calm but sure. Tapi dari pengambilan keputusan, apakah sure banget padahal secara personal kelihatan kalem gitu. Nah itu. Iya, waktu ngambil keputusan mungkin karena udah banyak mengalami yang sudah. Jadi ya refleksi diri tadi, jadi ya yakin lah. Ya setelah belajar ini ya yakin. Terus lebih kayak pedoman tuh hidup tuh sebentar dan sekali aja. Why not? Yep. Why the hell not? Gitu kalau bahasa itunya. Let's do it lah gitu. Kayak Nike dong, let's do it. Tapi ini sih menariknya kayak just do it. Kalau Nike itu just do it. Just do it ya, Nike. Nah itu moto hidup yang sebenarnya juga I think that's kinda as a man penting ya. Karena kan kamu jadi at least ya you have something to live by. Kayak oke. Nah, as a man ini yang saya tahu. Ya nggak semua cowok juga punya pengetahuan yang luas tentang segala hal. Jadi apa yang saya tahu as a human, as a man, ya ini yang saya tahu, yang sudah saya pelajarin dalam hidup. Ya jadikan landasan untuk bikin keputusan, yakin aja sih. Nanti kalau kedepannya ada kendala atau gimana ya hadapin sih. Iya. Karena kalau kita nggak yakin namanya lari. Kalau lari nggak jadi-jadi. Nah itu. Ya, that's good sih. Karena memang apalagi kalau aku nih as a woman, when I look for what I look for, pas aku juga lihat di kamu gitu. Ya gitu. Kepribadian sih menurut aku cowok mau kalem, mau dia mungkin tipe yang lebih friendly, yang lebih suka ngobrol gitu. Itu menurut aku sih nggak gitu masalah ya. Nah, Tuhan ciptain kita unik pribadinya dengan kepribadian masing-masing. Tapi yang aku mau highlight tuh yang dia mungkin nanya tentang pengambilan keputusan. Berarti kan mungkin dia mungkin mau nanya how as a man tuh supposed to lead. Iya. Pada waktu ngambil keputusan juga kan dengerin orang-orang sekitar. Kalau saya sih dengerin pertama orang tua, yang kedua saudara, teman-teman terdekat. Lihat saran mereka, yang bagus diambil, yang enggak. Ya, habis itu ya sudah, apa yang terbaik ambil aja. Kalau sekarang yang pertama juga dengerin kamu kan, as a wife. Kalau kamu bilang enggak ya berarti maybe there is something yang kamu mungkin khawatir, worried about something. Dalam hari-hari kita kan ambil keputusan kan juga pasti kan berdua. Betul. Kalau waktu dulu ya lebih banyak ke orang tua atau saudara. Kalau sekarang sih lebih ke kamu dulu ya, as a wife. Kira-kira gimana nih gitu kan? Menurut pendapatmu gimana nih? Betul. Salah nggak kalau gue gini apa gimana gitu? Dan itu menurut aku penting sih, karakter trait yang a man should have, dan what as a woman what you should look for in a man nih. Karena kalau misalnya cowoknya mungkin kelihatan pengambil, misalnya as simple kayak kalau misalnya dari dulu nih, ini sedikit bocoran. Aku kayaknya sempet ngomong ke kamu deh kayak, kan the way we met kan waktu itu kelihatan gitu dari kayak ambil keputusan kan kita belum kelihatan ya, maksudnya kayak keputusan besar belum kelihatan. Tapi the way you carry yourself ngambil keputusan sehari-hari itu kelihatan kayak lagi pas kita dating, lagi pacaran, the way kamu milih tempat, the way kamu mutusin yuk kita pergi ke sini, nah, aku arrange everything gitu kan. Or simple as we go to supermarket, kamu udah kayak ayo antri sini, bawain kartnya segala macam.
Nah itu sebenarnya nunjukin dari kegiatan sehari-hari, oh you as a man can lead me in life gitu. Karena ketunjukan dari daily activitiesnya. Nah pas udah married, kan kita juga udah married, bukan udah cuma yang ngomongin yang deep talk terus ya. Kan akhirnya After married mau makan apa, nanya dulu. ada ya. Ada beberapa yang nggak boleh gitu kan. Some part yang akhirnya. Yang dulu waktu masih bujangan, I can eat everything that I want. Now it's just a dream. Iya. Ini bedanya juga pas married ngambil keputusan, sekarang udah ada andil istri ya. Iya, tapi kan kalau misalnya yang penting-penting, aku juga ini sih masih belajar untuk kayak let you take the lead gitu, nggak yang selalu kayak aku maunya gini gitu. Tapi lebih kayak yang kita mau ngapain nih gitu. Dan kalau kamu nggak kebiasaan ngambil keputusan, kamu lebih kayak ya terserah kamu mau ngapain. Lah aku sebagai cewek jadi kayak gimana, kamu kan yang the guy in the relationship kan gitu. Makanya jadi ya penting sih untuk cowok sure about himself sure first. aja. Juga dalam hubungan juga kalau masih pacaran sure juga. Jangan digantung. Asik. Kalau enggak ya enggak. Iya. Kalau iya ya ketemu orang tuanya loh, dilamar apa gimana gitu. Kalau enggak ya sudah, jangan disakitin terus. Tinggal aja. Cari yang baru, banyak kok cewek juga di luar. Daripada PHP kan? Daripada PHP. Iya, makanya jadi. Karena katamu banyak kan? Iya. Itu curhatan yang masuk selalu mostly tentang itu kayak nanyain yang kita sempat bahas juga tuh yang ciri-ciri cowok serius gimana. Dia nanya ciri-ciri cowok seperti apa? Karena apa? Ya karena banyak PHP jadi bingung jelasinnya. Nah, itu mungkin nyambung ke pengambilan keputusan. Jadi kan maksudnya ya keputusan mau married kapan, kita hubungannya mau dibawa kemana, terus mau dilamar kapan, ketemu orang tua kapan. Nah kalau nggak cowoknya yang ngambil keputusan, masa cewek kita yang kayak beli cincin sendiri, terus yang ketemu orang tua cowoknya sendiri kan nggak mungkin kan. Jadi ya I think that's kayak tadi kamu bilang bagus banget sih, kayak cowok ya harus sure about himself first dan punya pedoman hidup ya, apa yang menurut dia penting, and then ask people around you yang that you love. Ya udah, dan itu ya udah pede aja, kuncinya situ ya, pede. Ya itu sih, itu tadi dari semua pertanyaan sih udah kita jawab secara singkat, hopefully padat. Jadi ya I think kita nanti menarik untuk kita bahas di next episode-nya, next DM ya yang masuk. Next DM nanti. Gitu. Jadi ya terima kasih banyak nih yang udah kirim-kirim, kita juga saling belajar. Dan moga-moga yang kali ini bisa buat pembelajaran lagi. Yes, amin. Dan nanti kalau teman-teman yang mau kirim DM bisa kirim DM di sini ya, seperti biasa kirim di sini. Request aja misalnya mau topik apa, atau misalnya kalian punya cerita terus mau diangkat dan mau nanya sekalian, ntar kita jawab di podcast juga boleh banget. Yeah. Tanya aja. Tanya. Sebisa mungkin kita coba ulas. Yes, ya. Oke deh, thank you for listening to this podcast and see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching Sam and Sa TV. Don't forget to like, subscribe, and comment.